Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, selamat datang di channel saya. Di sini saya lanjutkan untuk part berikutnya. Di part ini saya akan membuat caranya untuk menambahkan sebuah data. Jadi kemarin kita sudah membuat yang di ini ya, berarti sudah ada restoran, kemudian ada tampil datanya. Nah, di sini saya ingin menambahkan sebuah floating point atau floating action point. Kemudian di sini nanti ada button untuk menambahkan data. Nah, yang ingin saya ubah adalah dari activity mind ya, yang tampilan yang di sini ya. Nah, nanti di sini saya pojokkan untuk button. Nah, button yang saya pilih, saya ingin menampilkan button yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu adalah floating. Kemudian di sini nanti ada button untuk menambahkan data. Nah, yang ingin saya ubah adalah dari activity mind ya, yang tampilan yang di sini ya. Nah, nanti di sini saya pojokkan untuk button. Nah, button yang saya pilih, saya ingin menampilkan button yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu adalah floating. Pertama kita buat di floating. Oke, di sini floating, ada yang floating, ada yang extended floating. Nah, di sini kita pilih yang floating yang atas saja. Nah, oke, sebentar, ini saya geser ke kiri lagi sedikit, biar nanti kelihatan ya. Kemudian yang ini saya juga biar nanti ada tampilan. Oke, ini yang kita lihat yang layar putihnya aja ya. Kemudian tadi di sini ada wrap, floating yang atas saja. Nah, oke, sebentar, ini saya geser ke kiri lagi sedikit, biar nanti kelihatan ya. Kemudian yang ini saya juga biar nanti ada tampilan. Oke, ini yang kita lihat yang layar putihnya aja ya. Kemudian tadi di sini ada wrap. Kemudian di sini juga ada wrap. Kemudian kita tutupnya. Oke. Nah, di sini kita buat karena nanti ini ya sudah kelihatan ya, ada button tapi di pojok kiri atas ya. Nah, saya ingin mengubahnya di posisi di kanan bawah. Oke, pertama kita kasih itu dulu, ID dulu. ID dulu misalkan ID floating action button, berarti floating action button FAB ya, berarti FAB underscore underscore-nya adalah tambah misalkan. Terus kita tambahkan lagi misalkan alignment parent-nya. Alignment parent, ini kan ada alignment parent left, ada alignment parent alignment parent N, ada alignment parent left, ada alignment parent right, start, dan seterusnya. Saya pakai yang alignment parent yang button. Nah, buttonnya kita buat true ya. Oke, kemudian berarti dia sudah ke bawah nih, sudah pindah ke bawah. Nah, bagaimana cara memindahkan ke kanan? Berarti tinggal ditambahkan alignment parent-nya yang right. Align parent yang right, berarti yang sini. Berarti kita juga setting true. Nah, dia langsung ke kanan. Oke, kalau sudah kita buat biar tidak langsung di ujung paling kanan bawah, kita buat margin-nya misalkan kita buat 30 dp misalkan, biar ada jarak ya. Yang penting tidak ada jarak di antara kita ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah ini nanti kan biar bisa diklik, berarti dibuat clickable. Clickable-nya kita buat true. Oke. Untuk clickable-nya true sudah ya, clear ya. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan ke bagaimana cara ini ya menambahkan. Ini kan masih gambar biasa ya. Coba kita running aja ya dulu.
Kita running dulu. Kemudian kita tunggu sebentar. Nanti kan masih hanya bentuknya masih. Oke, kita lihat nanti kan di sini ada di sini nanti buttonnya muncul. Kemudian tetapi belum ada tanda plusnya atau tombol tambahnya. Nah, gimana caranya menambahkan tombol plus? Ini sudah mulai install ya. Caranya menambahkan tombol plus itu yang harus kita buat di sini. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kok tidak muncul ya? Oh, sudah muncul. Nah, ini ya. Nih, tombolnya sudah muncul, tinggal nanti diklik jika sudah ada itu ya. Ketika saya klik sudah seperti seolah berubah warna ya. Oke, berarti sudah, tinggal nanti kita proses bagaimana cara menambahkannya. Nah, tadi di situ ada gambar lingkaran, tetapi belum ada tombol plusnya. Nah, kita tambahkan tombol plus. Nah, caranya adalah kita klik di apps, klik kanan, atau file new juga boleh. File new, kemudian vektor asset. Nah, di sini kita pilihnya yang clip art. Nah, di sini coba misalkan kita cari add. Ada enggak ya? Sebentar, ini lagi kebanyakan. Nah, ini ada tombol add ya, ini ya, di sini ya. Kita klik OK. Kemudian kan warnanya putih ya. Putihnya di mana ini ya? Sebentar, coba tombol warna putihnya mungkin kita olah di sini mungkin ya, di pojok kiri atas ya, ini ya. Biasanya hexadesimalnya FFF nih ya. Ini opacity-nya biar 100% aja. Enable auto mirroring. Ini tidak usah karena nanti takutnya nanti berubah ke mirror ya. Oke, kita next. Kemudian kita klik finish ya. Nanti sudah masuk di drawable. Sebentar. Kita preview dulu. Mungkin kita buat IC itu icon, berarti icon tambah atau icon add gitu ya, misalkan ya. Atau icon tambah gitu aja misalkan, biar enggak bingung ya, icon tambah. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik finish. Nah, kemudian kita tinggal panggil source-nya dari IC, source.ic-nya. Kita tinggal tambahkan tadi di sini tadi ya, src source-nya dari drawable IC tambah ya, yang ini ya, karena kan tadi kita sudah membuat IC itu kan icon ya, icon yang tambah. Nah, klik. Nah, berarti sudah muncul ya, di sini ada kelihatan ya, ada ketika kita klik. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini ada lingkaran, kemudian ada tambah. Sudah. Kemudian sekarang kita akan membuat activity baru untuk menambahkan data. Nah, ini berarti tinggal diklik kanan, new, kemudian activity, kemudian empty activity. Mana yang empty ya? Oh, ini empty activity. Oke, kalau sudah, misalkan kita buat namanya bukan main activity, berarti ini untuk tambah data berarti ya. Nah, jadi di aktivitas ini nanti ada tambah datanya. Kita klik finish line-nya, kita sudah sama sepertinya. Oke, kita finish. Nah, berarti kan tambah data ini letaknya di dalam activity. Nah, ini muncul R ini muncul di main activity-nya. Jadi kita harus nah, ini kita klik import class-nya. Oke, berarti R-nya sudah kemudian semuanya juga sudah oke. Kemudian kita tinggal buka activity main. Kita langsung membuat activity tambah data.
di dalam layout. Jadi nanti di layout kan ada card item, ada activity main, ada activity tambah data. Nah, kita buat tambah datanya nanti di sini. Kita masih file kosongan ya. Ini seperti biasa kita buat. Yang pertama adalah linear layout. Kemudian juga orientasinya ya. Kita buat vertikal. Kemudian jika perlu nanti ada padding. Di padding nanti kita buat berapa ini, misalkan 15 atau 15 dp misalkan ya, 15 dp. Nah, kemudian di sini nanti kita tambahkan edit text, text view saja, karena nanti buat menampilkan form ini dibuat untuknya ya. Berarti ini wrap, kemudian ini saya tutup dulu. Di dalamnya sini nanti ada teksnya, misalkan teksnya isinya adalah tambah data restoran. Misalkan size-nya, misalkan dibuat text size-nya misalkan 30 atau 25 dp misalkan. Nah, ini padding-nya tadi ya, ini berarti tidak langsung mepet dengan kiri kanannya ya. Memang ada jarak di situ. Kemudian kalau ini judul berarti kita buat style. Text style-nya kita buat bold. Kemudian mungkin perlu disenterkan ya menggunakan layout graffiti ya. Center. Nah, berarti langsung otomatis bisa ke center. Kemudian ini perlu kita setting juga layout margin-nya. Layout margin yang bottom kita buat 30 dp. Nah, di sini. Oke, untuk jarak margin bottom-nya ya, untuk layout bottom-nya ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita buat, nah yang nantinya mau diinput apa sih? Nah, di sini ya berarti ya, di bawahnya sini yang mau diinput apa saja. Misalkan nih, ada edit text, misalkan saya buat ini match sama ini wrap. Nah, kemudian nanti kalau di situ kemudian kita buat edit text ya. Ini kita tutup dulu. Nah, kemudian nanti kita buat ID-nya adalah edit text, berarti saya singkat ET, kemudian underscore nama dulu ya, sama disamakan dengan yang ada di database nantinya. Coba kita buka dulu di database-nya. Kemudian saya cek dulu di phpMyAdmin-nya ya, localhost phpMyAdmin ini ya. Oke, ini di dp resto, kemudian tabel resto. Ini strukturnya saya ingin lihat. Ini ya, nama, alamat sama telepon ya. Berarti saya sesuaikan nama, ID nama, ET nama ya. ID-nya edit text nama. Kemudian nah, saya buat di sini ada hint. Hint itu berarti ketika tidak diisi nanti muncul di sini tulisannya. Muncul di sini tulisannya apa? Misalkan nama restoran. Misalkan seperti itu. Kemudian size-nya misalkan saya buat lebih kecil dari judul ya. Judulnya aja 25, berarti ini dibuat 20. Nah, kemudian dari 20 kemudian ada input type. Input type-nya ini berupa teks. Input teks berarti nanti inputnya di sini nanti berupa teks ya. Oke.
Kemudian kita juga akan membuat tadi ada nama, alamat, telepon ya. Berarti ada 2 lagi. Berarti ini saya copy aja. Tapi ingat ya, kalau copy itu dipastikan jangan ada yang sama nantinya. Kita cek lagi per barisnya. Ini text view berarti kita sudah tidak mengubah karena ini judul. Nah, edit text di sini berarti sudah nama betul. Kita yang di sini adalah yang edit text yang di sini kita ganti. Nah, kita ganti menjadi tadi nama apa? Alamat ya. Alamat sama telepon ya. Berarti alamat. Kemudian ini dibuat alamat, misalkan alamat restoran. Ininya sama, input teksnya juga sama. Kemudian di sini kita ganti lagi, ini sekarang telepon, berarti telepon. Nah, telepon berarti dibuat nomor telepon restoran, misalkan seperti ini ya. Nah, ini telepon berarti kita buat inputnya bukan teks lagi, tetapi sebentar, kita mulai dari awal aja ya. Type-nya input type-nya. Nah, di sini ada, kita buat phone. Mana phone nih? Phone ini ya. Nah, karena yang diinputkan nanti adalah nomor telepon. Oke, ini sudah. Kemudian di bawah sini ada button untuk save datanya. Nah, dari sini kita buat button untuk save datanya, yaitu tinggal dikasih ke bawah buttonnya di sini nanti dibuat match parents. Kemudian ada wrap content. Kemudian kita tutup dulu. Nah, setelah itu kita buat ID-nya. Pertama kita buat ID-nya. ID-nya itu misalkan button, berarti saya singkat BT atau BTN, misalkan BTN underscore simpan atau save data. Kemudian ada teks. Teksnya itu adalah simpan. Kemudian nah di sini kita buat ada jarak ya, ada jarak di sini ya. Kita buat margin-nya, tapi bukan margin button karena kita pinginnya yang ke atasnya, berarti margin top ya, margin top ya, yang top. Margin topnya misalkan kita kasih jarak adalah 30 dp. Nah, biar nanti ada sini ada jaraknya ya, margin topnya. Kemudian nanti ketika kita running, kemudian ada tombol back atau tombol yang ke arah ke kiri nih ya, berarti kayak seolah-olah kayak dari activity tambah data ini tadi pindah ke activity main. Nah, itu gimana caranya? Pertama dari activity-nya di dalam Android manifest ya, berarti di sini ya, di dalam Android manifest. Kemudian di activity, di sini ada activity name tambah data. Kemudian, nah di sini ya, sebentar. Ini saya cek, ini berarti activity-nya yang di sini kita buat activity tambah data. Kemudian setelah itu dikasih parent. Parent activity name. Sebentar. Ini dot parent. Sebentar. Ini Android name. Activity Android name, activity tambah data, kemudian sudah. Kemudian dari situ kita buat di spasi. Ini berarti ya, spasi aja.
parent activity. Nah, ini sini ya. Parent activity name. Parent activity name-nya kita isi dot activity. Nah, parent-nya kemana nih? Parent-nya kita ngarahnya ke main activity. Berarti ini nanti pindah ke dalam atau ketika kita klik back-nya adalah main activity. Oke, seperti ini ya. Sudah. Coba kita running dulu apakah sudah betul belum ya. Bergeser ke main activity. Ini proses install. Kita launching. Nah, ketika kita klik tambah nanti, oh iya saya lupa. Ini belum saya proses ya. Ini nanti kan ketika kita klik tambah, nanti pindah ke dalam activity tambah tadi. Oh, ini belum saya proses ya. Oke, saya lanjutkan dulu aja berarti. Kemudian kita pindah ke main activity. Nah, di dalam main activity, kita tambahkan tadi ada float action button-nya. Kita tambahkan di atas ya. Misalkan di sini private, kemudian float action button di sini kita buat float action button berarti FAB ya. Kita buat FAB. FAB-nya adalah tambah misalkan. Oke, kemudian sudah kita tambahkan ya float action point-nya tadi sudah, apalagi tadi ya? Sudah kayaknya ya, ini saja ya. Action point-nya sudah ada tombol tambahnya ya berarti ya. Kemudian di dalam, berarti ini tidak usah ini ya. Di dalam onCreate kita juga menambahkan FAB tambah tadi. Itu sama dengan find by ID, RID. Nah, RID dot. Di sini RID dot FAB tambah disamakan dengan yang ada di activity tambah.xml tadi, FAB tambah di sini ya. Oke. Sudah. Kemudian kita akan membuat listener-nya. Nah, dari sini kita coba membuat listener baru. Kita taruh di sini. Kita buat FAB tambah dot set on sebentar. Set on, setnya berarti kecil ya. Set on listener. Set on click listener ya. Oh ini. Nah, di sini nanti ketika diklik nanti bisa langsung jalan, berarti nanti set on click listener. Kemudian setelah itu di sini diisikan new. Nah, di sini ada ya view on click listener. Ketika kita tap, nah otomatis langsung membuat metode baru yaitu public void on click. Di dalam on click tadi dia digunakan agar pindah ke halaman ya tadi ya. Berarti kita tinggal start activity start activity start activity. Nah, di sini ada intentnya. Berarti new intent. Intentnya adalah main activity.this. Berarti dari main activity-nya koma pindah kemana? Pindah ke tambah data. Kemudian dot class. Oke, sudah. Kemudian
di dalam activity tambah, coba kita cek lagi di dalam activity tambah. Ini ya, activity tambah. Oh ya, di sini. Setelah tambah data restoran, ini kan nanti ketika kita running ya. Ketika tadi kita running, sebentar. Ini harusnya sudah bisa sudah bisa dipindahkan ke sebelumnya ya. Oke, sebentar. Ini lagi proses install. Coba kita running terlebih dahulu. Oke, memang prosesnya agak lama ya. Nih, ini sudah. Ketika saya klik tambah, nah sudah pindah ke tampilan tambah data restoran. Nah, di sini nanti kita bisa ngeklikkan sesuatu ya. Misalkan apa ini? Bebas ya ini ya. Misalkan ini. Ini karena belum saya proses apa-apa ya. Jadi nanti saya ingin membuat dulu tampilan yang lebih menarik supaya nanti ketika kita di sini kan kalau tidak ada tulisannya muncul hint-nya adalah nomor telepon restoran. Tapi ketika saya menginputkan 1 digit saja, hilang ya. Nah, ini ingin saya tampilkan di atasnya kecil gitu ya. Biar lebih mempercantik tampilan. Nah, dari sini kita buat text input layout. Di sini ada text input layout, text input layout. Nah, ini ada text input edit text, ada text input layout. Nah, kita pakai yang ini. Nah, di sini kita buat match parent sama ini wrap content. Kemudian kita tutup. Oh, sebentar. Kita tutup sini ya. Nah, kenapa kok saya tutupnya tadi menggunakan kurung siku saja? Supaya nanti tiap-tiap ini tadi bisa masuk ke dalam tiap-tiap edit text ada nama restoran, alamat restoran sama nomor telepon masuk ke dalam masing-masing ini tadi text input layout tadi. Nah, kita kopikan sebanyak berapa kali? Sebanyak ininya tadi. Ada nama, ada alamat, ada nomor telepon. Berarti ada 3 ya. Kita berarti tinggal paste sebanyak 2 kali ya. 1, 2. Nah, yang pertama kita cut. Kita taruh di dalam, maaf. Ini dari atas ini ya. Kita cut dulu yang pertama. Ditaruh di paling yang atas. Taruh di sini. Kemudian yang kedua, edit text yang kedua. Saya cut atau Ctrl X ya. Saya taruh di yang kedua sini. Kemudian yang terakhir, yang ini yang telepon, saya cut juga, saya taruh di urutan ketiga sini. Oke, kemudian ini saya tinggal rapikan, saya naikkan saja ya, buttonnya tadi ya. Nah, seperti itu. Oke, ketika coba kita running kembali, apa perbedaannya? Coba kita lihat langsung ya. Oke, kita lihat langsung sebentar. Nah, ketika kita klik, nah, misalkan nih, nah, bisa kita lihat ya perbedaannya ya. Ketika tadi alamat restoran saya klik, dia langsung mengecil di atas, tetapi kita masih bisa mengetikkan teksnya. Kemudian nama restorannya pun juga kita bisa ngetikkan teksnya, tetapi atasnya ada tulisan nama restoran. Begitu pula dengan nomor telepon juga, kita bisa ketikkan sembarang ya. Oke, ini untuk mempercantik tampilan saja. Kemudian tadi yang saya maksud tadi di sini tombol back di sini untuk kembali ke back ke tampilan awal atau di main activity-nya di sini. Oke, jadi kita sudah linknya sudah jalan. Ini back, kemudian ini klik link lagi untuk tambah atau simpan tambah data. Kemudian nanti yang kita olah adalah yang sekarang tinggal klik simpan datanya atau di buttonnya ya. Oke. Thanks for watching.